Kapolres, Kasat, Kapolsek, semualah petinggi-petinggi Polrestasi didampingi Polsek India. Saya senang Kapolres baru ini bisa bangun komunikasi dengan beberapa kiai, beberapa tokoh. Cuman saya mengingatkan beliau bahwa kepemilikan Tasikmalaya itu tidak hanya terletak pada tokoh-tokoh simbol agama, tapi juga ada simbol-simbol lain privat sektor, pengusaha. Ada di dalamnya juga kaum rakyat kecil lah, saya menyebutnya kaum proletar lah, yang justru yang harus dipelihara oleh polisi hari ini, yang terbangun komunikasi baik dengan kaum, mohon maaf saya menyebutnya kelompok orang yang tidak beruntung nasibnya di perkotaan, yang tinggal di wilayah Cimulu, di Ampera. Kan banyak saudara kita yang tidak mampu secara ekonomi, ngontrak, dalam kondisi PPKM begini usaha mereka juga tersendat. Nah, Kapolres mestinya banyak bagi-bagi hadiah itu, berbagi kebaikan dalam tanda petik itu bukan hanya kepada tokoh agama, mesti masuk ke lingkungan itu. Ngobrol santai di gang, di Ampera, di Cimulu, di pinggir sungai Citandul, di saudara-saudara kita yang nggak mampu, sambil bagi-bagilah. Anak kecil dikumpulin, kasih permennya, sembakonya bawa, atau ala kadarnya lah bawa oleh-oleh. Jelaskan kepada mereka tentang tindakan preventif corona. Jelaskan bahwa polisi juga tidak pernah ngelarang pengajian. Selama asumsi ini masyarakat beranggapan polisi larang ngaji. Karena polisi itu adalah sebagai pelaksana tugas dari sebuah kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tapi orang nggak mau ngerti gitu loh. Karena polisi juga tidak berusaha memberikan pemahaman pada tindakan-tindakan atau hal-hal yang bersifat preventif. Loh, kalau Kapolres, Kapolsek, Kasat hanya ketemu tokoh agama. Pertanyaannya adalah, ketika masyarakat di sekitar tokoh agama itu bertanya, loh kok cuman kiai yang dikunjungi? Sementara kiai secara umum kehidupannya sudah mohon maaf, tidak adalah kiai yang tidak punya beras, insya Allah rata-rata kiai ekonominya cenderung agak stabil. Tapi kelompok-kelompok kaum bawah ini gitu, yang mesti disentuh oleh para aparat, baik aparat sipil maupun aparat-aparat seperti kepolisian sipil bersenjata. Saya tadi gojlok Pak Kapolres lah, 3 SKS gitu Pak Kapolres. Saya bilang ngumpul di kalangan miskin, di pos ronda, ngumpul sama orang-orang yang nggak mampu. Cukuplah ke kiai 3 bulan sekali ke masjidnya, ikut pengajian. Kalau sering di kiai di toko nanti orang kecil cemburu. Itu omongan saya ke Kapolres. Perbincangannya hangat ya tadi. Sangat hangat. Sampai beliau jadwal ke satu titik lagi itu mungkin bukan agak lagi, kedodoran waktu di tempat saya. Ya. Sambil merokok bareng, beliau ngasih cerutu. Saya sampai ngomong, wah luar biasa ini. Kapolres yang tadinya di DKI rokoknya sudah berjuis walaupun beliau tidak berokok sebenarnya. Bahkan saya kasih konsep kalau cerutu yang enak itu kalau dikirisi ada anggur buah-buahan, kemudian dikasih sajiannya anggur sama keju, disiapkan wedang jahe, pengganti wine, itu lebih enak, saya bilang Pak Kapolres. Beliau ketawa. Lo kok akan tahu soal cerutu? Loh, saya ini bukan hanya cerutu, dalamnya cerutu tahu di mana dikubahnya. Saya tahu buah para, saya tahu Fidel Castro. Maksud saya Kapolres, jangan cuma rokoknya yang berasal dari negara sosialis. Pahami tentang ideologi sosialis, keresahan-keresahan rakyat pada tingkat tataran kaum proletar atau menengah ke bawah. Dan saya mengingatkan beliau, memberikan masukan, hati-hati bulan 9, 10, 11. Karena tingkat APBN kita semakin drop. Kemudian isu-isu nasional sudah mulai masuk ke daerah-daerah. Maka Kapolres penetrasinya bukan hanya di tokoh agama, tokoh budayawan, tokoh seni, tokoh pedagang, tokoh kaki lima, pemulung, dan lain-lain. Karena itu akan lebih langsung dirasakan, didengar oleh mereka. Kalau macam saya dikasih sarung BHS atau duit misalkan 1 juta 2 juta biasa-biasa saja tuh, karena juga punya penghasilan lebih dari itu. Tapi kalau orang miskin dikasih 50.000 nangis tuh, ke Kapolres ngedoain sampai nangis-nangis gedein Kapolres. Bantuan itu baik tapi harus tepat sasaran. Komunikasi itu dengan siapapun baik dan berharga. Yang lebih berharga adalah kelompok yang paling membutuhkan di tingkatan bawah. Kapolres ketawa, kasat-kasat tertawa. Juga saya bilang Pak Kapolres itu sebenarnya bukan pemilik Polres. Pemilik Polres yang sejati itu Kanit, KBO, Kasat ke bawah. Maka tugas Kapolres bikin soliditas di dalam l'esprit de corps. Gitu loh, berikan otoritas delegasi yang sesuai dengan kewenangan.
bangun kebersamaan itu. Gitu, tidak ada istilah geng ini dekat Kapolres, dekat geng ini tidak dekat dengan Kapolres di lingkungan korup mereka. Yang kedua juga begitu pun dengan para kiai. Jangan kutub-kutub, ini kutub kiai alumni nggak boleh. Kapolres harus sikoh berdiri di tengah. Harus satu harus di tengah kepada siapapun sebagai pengayom pelindung masyarakat. Gitu. Dan luar biasa beliau orang Serse jadi paham, udah memahami. Kasat Intelnya juga hadir, Kasat Lantas, Dinmas, semua tadi hadir, banyak petinggi-petinggi perwira Polres Kota Tasikmalaya. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Dan beliau menyatakan, ngomong di hadapan semua, gagasan tentang kunjungan Kapolres Kota Tasikmalaya ke wilayah tadi, wilayah rawan ekonomi. Kenapa saya sebut wilayah rawan ekonomi? Orang miskin di kampung itu masih punya tanaman kangkung, masih punya tanaman sesuatu yang bisa dikonsumsi. Tapi mohon maaf, orang tidak mampu di perkotaan, di gang-gang, di lorong-lorong gang yang sempit. Itu yang mesti diperhatikan oleh semua pemangku kebijakan, termasuk aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Nah, itu akan membantu pemerintah, akan membantu menciptakan ketertiban keamanan, dan tidak usah obsesif menangani para kiai. Karena sekeras apapun kiai ceramah ngaji, itu nggak bakar-bakaran, nggak bakal menyuruh anarkis. Tinggal didengerin, kalau berlebihan diingatkan, Pak Kiai tolonglah soal itu melanggar undang-undang, kalau dinyatakan sampaikan dengan bahasa yang lebih baik. Lebih ke preventif ya? Lebih ke preventif. Tapi kalau orang miskin, orang nggak mampu, ketika lapar, itu kan sudah hadis dikatakan oleh Nabi. Kadal fakru ayyakuna kufran. Raihlah mereka, jemputlah mereka dengan kasih sayang. Ajak ngobrol dari hati ke hati. Jadi sudah harus lebih banyak ngeronda lah istilahnya. Diskamling aktifkan lagi di wilayah-wilayah kota yang padat, terutama. Kalau ke kiai cukuplah pengajian, doa bersama, selesai. Itu Kapolres dengan penuh kehangatan. Dengan penuh kehangatan, merokok bareng, minum kopi bareng, dan beliau nitipkan 1 pak cerutu ke saya untuk nanti dihisap bareng-bareng di Gunung Kirisik, di tempatnya Pak Haji Nurholis, di kawasan wisata religi di pesantren Kirisik nanti. Insya Allah di sana kita akan eksplor bedah konsep-konsep sosial. Dan kita para kiai berkewajiban bukan mendampingi Kapolres kemudian sok-sok menjadi lebih Kapolres. Itu nggak boleh kiai. Kiai harus kenal Kapolres, bagus. Kenal bupati, dekat dengan mereka memberikan saran, itu bagus. Tapi ketika dekat dengan mereka, jangan jumawa. Biasanya orang cenderung kami ketemu atau kenal dengan Kapolres lebih hebat ketimbang Kapolresnya gitu. Itu saya nggak suka sifat-sifat itu. Gitu loh. Apalagi ketika kenal Kapolres, dekat ke anggota di bawah, main perintah-perintah, main hal-hal ini yang kurang bagus, arogan. Nggak boleh tokoh agama begitu. Kapolres mirip masyarakat ya. Kapolres mirip masyarakat, tidak di kutub manapun, tapi di tengah, atas hal-hal yang dijamin oleh undang-undang, maka berbuat pun sesuai undang-undang. Itu harapan saya ke Kapolres, dan insya Allah beliau kayaknya mampu. Saya yakin Azhari, AKBP Azhari ini, Pak Azhari akan mampu. Dan dari sisi attitude, menurut ilmu terawang, wangsit, ini bisa jadi jenderal orang. Luar biasa ini bisa jenderal. Beliau baru meninggal 50 hari ayahnya, dan dapat sprint jadi Kapolres. Ibunya pun sekarang ikut beliau di Tasikmalaya, ibu kandungnya. Beliau mengurus ibu dengan luar biasa, khidmat sama orang tua luar biasa. Bravo AKBP Azhari, luar biasa. Salam hormat saya dan kawan-kawan. Kami membantu pada jarak yang sesuai dengan jarak yang kami, pada makom kami, pada kelas kami. Jadi kami membantu Anda. Tidak harus kami selalu dengan Anda, tidak harus kami selalu hadir di kantor Anda. Dari jauh, kita tetap bersama-sama untuk menjaga Tasik. Tenang, damai, ekonomi hidup, ketenangan terjamin. Demikian, kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.